Karena saya punya prinsip, menyapu itu di tempat yang kotor, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap. Bukan kok ganggu banget. Burungmu itu lapar. Sampaikan kepada mereka, maksiatmu bukan urusanku, dosamu bukan urusanku, tapi kewajibanku mengingatkanmu supaya kamu tidak kehilangan Tuhanmu. Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Dan satu lagi, Apa Gus? saya selalu bilang sama santri, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul itu. Halo, apa kabar Sobat Damai? Podcast Cafe Toleransi kembali hadir nih. Episode kali ini berbeda dari episode sebelumnya karena kali ini spesial nih. Yang biasanya kalau kita didatangi bintang tamu, kali ini kita yang mendatangi ke bintang tamunya. Saking spesialnya nih bintang tamunya. Oke, langsung saja kita sapa bintang tamunya, Gus Miftah. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah Iya, sehat ya Gus ya. Sibuk Sehat. apa Gus? Sibuk klarifikasi Gus? Sibuk dibully. Oke Gus, langsung saja nih, berhubung Gus Miftah sehat, saya dan teman-teman kru sehat, jadi biar ngobrol lebih enak kita boleh lepas masker ya Gus ya, supaya kecantikan dan ketampanan kita tidak tertutupi, insya Allah. Episode kali ini kita mau ngobrol tentang ini Gus, bagaimana upaya mencegah generasi muda kita khususnya di lingkungan pendidikan tidak terpapar oleh paham radikalisme. Nah ini kan Gus Miftah ini salah satu ulama yang yang mendirikan pesantren. Nah kita akan tanya-tanya tuh bagaimana tuh program-programnya di pesantrennya Gus Miftah agar santri-santrinya tidak terpapar paham radikalisme. Tapi sebelum melanjutkan itu ya Gus ya, boleh nih saya kepoin sedikit tentang hal lain nih. Kan dulu Gus Miftah nih awal mula dikenal publik, mula eksistensinya kan berawal dari Gus Miftah yang melakukan dakwah ke sejumlah tempat hiburan malam. Nah, yang menjadi trigger pada saat itu apa Gus? Apa Gus Miftah nih tersandung situ? Karena bagi saya semua orang butuh Tuhan. Semua orang butuh dekat dengan Tuhannya, tetapi fasilitas dan kesempatan yang dimiliki oleh semua orang itu berbeda. Kalau kita yang berada di masyarakat umum, tentunya begitu banyak kajian yang bisa kita hadiri. Kita bisa hadir kemanapun di majelis taklim. Tapi bagaimana dengan kawan kita di lokalisasi, di klub malam, yang stigmanya negatif? Maka kemudian saya jemput bola, artinya bukan mereka yang mendatangi saya, tapi saya yang mendatangi mereka. Karena saya punya prinsip, menyapu itu di tempat yang kotor, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap. Dan ternyata saya diterima dengan sangat tidak enak awalnya. Karena mereka belum tahu apa yang ingin saya lakukan, dikira saya mau cari-cari lah dan sebagainya. Tetapi dengan komunikasi yang kita lakukan, alhamdulillah akhirnya fine dan terima sampai hari ini. Maka kemarin saya dapat 3 penghargaan dari Leprit. Salah satunya adalah dai yang secara konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi. Sudah 20 tahun. 20 tahun. Tapi selama melakukan dakwah di lokasi tempat hiburan malam itu tentu banyak kesulitan ya. Salah satunya mungkin tidak diterima tadi ya Gus ya. Terus bagaimana upayanya tuh Gus tetap maju terus gitu? Bukan kok ganggu banget. Burungmu itu lapar. Benar. Oke, dakwah nyentriknya itu awalnya itu bagaimana? Apa itu menjadi karakter Gus Miftah sejak dulu atau punya sebagai strategi saja Gus? Bagaimana Gus? Semua orang itu kan punya strategi dan metodologi. Tapi yang bisa kemudian menyentuh sampai level itu di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Maka kemudian karena begitu minimnya dai yang mau terjun ke dunia hitam seperti itu, maka saya memutuskan untuk datang. Untuk datang. Kalau kemudian orang mengatakan apakah tujuannya untuk memberikan hidayah kepada mereka? Tentunya tidak, karena hidayah itu hak domainnya Allah. Yang saya lakukan adalah bagaimana berbagi dengan mereka. Saya sampaikan kepada mereka, maksiatmu bukan urusanku, dosamu bukan urusanku, tapi kewajibanku mengingatkanmu supaya kamu tidak kehilangan Tuhanmu. Dan ternyata diterima sampai hari ini, alhamdulillah.
Oke. Dan mereka fine menerima saya. Alhamdulillah ya Gus, sampai dapat Justru sekarang kalau saya nggak datang mereka yang mencari. mencari. Oke. Dan dapat penghargaan tuh tadi ya Gus ya. Ya, jadi kemarin saya dapat 3 penghargaan. Satu Oke. itu Dai Keren. Istiqomah itu, yang kedua lelang belangkon termahal di dunia. Saya buat belangkon 90.000, saya lelang laku 900 juta. Untuk apa itu Dok? Untuk sumbangkan Muktamar NU di Lampung kemarin. Yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Tapi itu fakta ya Gus ya. Fakta. Nah Gus Miftah ini selain dakwah atau memberikan edukasi juga kepada masyarakat ini bagaimana menjunjung tinggi nilai toleransi dan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Nah ini Gus Miftah sendiri juga mengimplementasikan apa yang dimiliki ilmunya itu di sebuah dengan mendirikan pondok pesantren ya Gus ya. Nah ini kepo nih saya nih, kok pesantrennya namanya Ora Aji? Itu kan artinya kan nggak berarti. Not value. Itu kan artinya nggak berarti gitu ya. Iya, nggak ada nilai. Nah terus kenapa bisa mengambil nama itu? Nilai manusia itu apa kan nggak ada nilainya. Yang di bawah semuanya kotoran, yang keluar dari mata juga kotoran, dari telinga kotoran, dari perut apalagi. Nah maka ini merupakan bahasa rendah hati, tawaduk, bahwa memang manusia itu nggak ada artinya. Oke. Maka kemudian kalau pondok pesantrennya Ora Aji, masjidnya Alam Bejaji, itu kebalikannya. Jadi kalau pesantrennya itu tidak ada value-nya, maka masjidnya sangat bervalue. Oh, bervalue. Dari proses masuk Ora Aji, ketika kamu berproses dengan baik di pesantren, maka ketika kamu keluar akan menjadi pribadi yang berarti. Maka kemudian Tuhan mengatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapa? Satu orang beriman, 2 orang yang berpengetahuan. Maka ketika kamu berproses di Ora Aji, kamu harus menjadi orang yang beriman dan harus mempunyai ilmu pengetahuan. Maka saya sampaikan kepada para santri, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran, tetapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Jadi masuknya tidak bernilai, begitu keluar kita harapkan menjadi orang-orang yang bernilai. Oke, filosofinya seperti itu. Oke. Nah ini kan apa yang disampaikan Gus Miftah ini sebagian besar adalah nilai toleransi dan moderasi beragama. Itu sangat punya visinya tuh sama lah ada di BNPT sendiri. Ada 2 visi yang dua visi dan misi yang saya lakukan di pesantren. Yang pertama adalah misi keagamaan, yang kedua misi kebangsaan. Misi keagamaan tentunya bagaimana mengajarkan kepada santri Islam yang ramah dan menyenangkan. Bagaimana kemudian memahami agama ini sebagai sebuah solusi, bukan sebagai problem atau beban. Sehingga orang beragama itu enjoy. Orang beragama itu asik. Agama itu bukan beban, tapi menyenangkan. Maka sekian banyak orang yang datang ke sini pengen konsultasi agama, bahkan dari Australia, dari Jerman, dan dari banyak tempat, Belanda dan lain sebagainya. Mereka menganggap saya adalah sosok yang ramah dan menyenangkan. Termasuk dulu ketika Deddy Corbuzier datang ke sini, minta saya tuntun beliau bersahadat karena dia melihat bahwa Islam saya Islam yang ramah dan menyenangkan. Ini yang perlu kita kembangkan di Indonesia. Jadi Islam yang ahlu sunnah wal jamaah yang menyenangkan. Kemudian misi kebangsaan, bagaimana kemudian para santri betul-betul mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Bagian dari hubbul waton minal iman. Salah satu langkah konkretnya adalah setiap hari Senin saya mewajibkan para santri untuk melaksanakan upacara bendera, hormat merah putih. Yang dalam banyak kajian ustadz yang enggak keras mengatakan hormat merah putih itu haram dan lain sebagainya. Anak-anak di sini wajib untuk hafal dengan lagu Indonesia Raya, wajib hafal Pancasila. Bahkan harus tahu apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kemudian ketika dia keluar, itu dia akan mempunyai paham keagamaan ahlu sunnah dan berbangsa berideologikan Pancasila. Kira-kira begitu. Nah Sobat Damai ini kayaknya saya nggak perlu tanya lagi nih, karena apa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan sama Gus Miftah. Jadi intinya gini nih Gus Miftah, BNPT sendiri melalui Pak Kepala BNPT sendiri, Komjen Boy Rafli Amar beserta para pejabatnya kemarin setelah melakukan kunjungan ke Jawa Timur, bertemu dengan komunikasi dan bertemu dengan sejumlah pimpinan pesantren, intinya untuk mengajak para pimpinan pesantren ini menjaga santri-santri dan anak didiknya ini supaya tidak terpapar paham radikalisme, untuk mengajak mereka. Nah ini memang sejalan dengan apa yang Gus Miftah. Kalau saya pikir kalau santri-santri di pesantren Nahdlatul Ulama, saya pikir nggak perlu dilakukan soal itu, karena itu memang merupakan fokus. Bahkan dalil yang paling masyhur di kalangan pesantren itu adalah hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman.
Justru kemudian yang menjadi pusat perhatian kita hari ini adalah orang-orang yang di luar pesantren, di luar pesantren, atau orang yang sebenarnya mencintai agama ini, tapi kemudian tanpa memiliki ilmu yang mumpuni. Hari ini saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, akan datang satu saat orang tidak pernah belajar, tahu-tahu menjadi ustadz. Orang tidak pernah ngaji, tahu-tahu dipanggil kiai. Jadi semangat beragamanya itu tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Yang terjadi adalah NKTA. Apa itu? Nafsunya kuda, tenaga ayam. Nafsu kuda, tenaga ayam. Kosakata baru nih. Maka saran saya adalah bagi orang yang pengen belajar agama, supaya kita tidak terpapar dengan paham-paham yang kurang baik, satu, carilah guru yang baik. Maka dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Karena hitam putihnya seorang murid itu tergantung guru. Maka ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Lah hari ini orang yang ahli berpendapat itu lebih banyak daripada pendapat ahli. Nah, maka kemudian yang terjadi adalah murid itu seperti apa? Itu tergantung gurunya. Maka carilah komunitas, yang pertama carilah guru yang baik, yang kedua carilah komunitas pengajian yang baik. Saya sering mengatakan orang yang salah milih orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Itu bahaya. Ya. Nah sekarang kan banyak sekali ya media-media dakwah yang Gus Miftah pakai gitu ya untuk berdakwah gitu. Sekarang kan banyak sekali media sosial juga Gus Miftah di mana-mana. Salah satunya mungkin media apa nih yang paling menjadi andalan Gus Miftah? Sekarang YouTube itu udah kalah dengan TikTok. Oh iya. Jamaah TikTokiyah itu jauh lebih. Dan kalau Anda lihat itu, saya nggak tahu itu yang siapa. Tagar Gus Miftah itu Anda lihat. Ratusan tagar dan kemudian sampai yang paling tinggi itu ada 450 juta tagar. Gus Miftah. Artinya apa? Kalau polisi tentara itu punya pistol, satu peluru itu hanya bisa nembak satu kepala. Hari ini satu postingan itu bisa nembak jutaan kepala. Oke, betul itu. Lah, artinya apa? Jangan sampai media hari ini dikuasai oleh kaum-kaum intoleran. Maka hari ini semuanya ayo bareng-bareng gitu loh. Saya sering mengatakan kok, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman tuh goblok, badannya besar, bajunya S. S apa tuh? Iya kan bajunya S. Lebih goblok lagi kan, pakai celana dalam di luar. Tapi yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Makanya kita harus menjadi super team, menjadi teamwork yang saling bahu-membahu antar semua lini, semua segmen, semua lembaga lah, ayo bareng-bareng. Sehingga kemudian kelompok-kelompok intoleran itu akan mikir, oh ternyata musuh kita besar. Tapi kalau kita kemudian parsial, nggak mau bersatu ya berat gitu. Iya. Apalagi kalau kita tidak menguasai media. Iya, memang media sosial ini saat ini sedang di hari ini yang paling penting kayaknya TikTok. TikTok, iya. Dan potongan-potongan 1 menit, 2 menit bagi saya itu luar biasa. Oke. Dan wayang pun juga bisa menjadi media dakwah ya Gus ya. Kalau itu pasti. Itu pasti. Dan saya berada di barisan orang yang menggunakan budaya sebagai kemasan untuk mensiarkan agama. Karena budaya tanpa agama jelas salah gitu. Makanya orang berbudaya harus beragama. Dan agama dengan budaya akan menjadi indah. Ulangi ya, budaya tanpa agama itu pasti salah. Tapi agama dengan budaya akan menjadi indah. Kearifan lokal juga perlu kita junjung. Nah, justru kemudian kenapa hari ini saya betul-betul mempertahankan kebudayaan. Satu, itu merupakan warisan nenek moyang. Jangan sampai kemudian karena ketidakpedulian kita, warisan itu akan diakui oleh pihak asing. Dan ini sudah terbukti bagaimana reog, bagaimana wayang keris, batik dan lain sebagainya. Maka sebagai generasi muda harus care soal ini itu loh. Dengan cara apa? Nguri-nguri budaya. Jangan sampai kemudian ketika sudah hilang itu baru kita kerasa. Itu loh. Kalau ada nggak diperhatikan, tapi kalau nggak ada baru itu. Kemudian jangan sampai kemudian justru ada anak bangsa yang membenci dengan budaya itu sendiri. Dengan membenci itu sendiri. Maka kampanye ini harus betul-betul kita amplifikasi secara besar-besaran. Sehingga apa? Anak bangsa kita tetap akan ingat dengan budayanya. Kemudian apa? Santri-santri saya itu saya wajibkan di sini Mbak untuk belajar sejarah. Bagaimana kemudian ketika saya dulu sekolah itu dijadikan PSPB, perjuangan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Saya masih mengalami juga. Sekarang sudah nggak ada. Santri-santri sekarang wajib untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Dulu kita masih ingat Cut Nyadin, Cut Mutia. Coba sekarang mereka udah nggak tahu. Taunya Cut Keke, Cut Mini, Cut Tari. Itu betul tuh. Karena nggak ada pendidikan. Betul, maka di sini wajib saya untuk anak-anak itu menghafal lagu-lagu kebangsaan. Jangan sampai tahunya hanya
lagu-lagu Korea, K-pop, tapi lupa dengan lagu-lagu kebangsaan. Makanya yang saya lakukan ketika off air, saya panggil yang hafal Pancasila silakan maju ke depan, saya kasih uang. Yang hafal undang-undang silakan maju ke depan. Nanti bisa dicek di Instagram saya, seorang nenek umur 70 tahun saya tes untuk menyanyikan lagu syukur. Hafal saya kasih uang. Ini artinya apa? Bagian dari edukasi kepada masyarakat. Dan ada apresiasinya, jadi ada Jadi semangat termotivasi loh. Jadi ya. saya kalau ya, Gus, anak-anak ya. yang hafal Pancasila siapa maju, tak kasih uang, maju mereka. Dan ternyata banyak yang nggak hafal. Saya apal, Gus, boleh. Yaitu sepedanya dibawa pulang sepedanya. Oke Gus, ini terakhir nih, ada nggak nih kuat ala Jowo yang mengajak sobat damai, mengajak waspada terhadap radikalisme gitu, yang bisa buat kuat Jowonya bisa bikin jelek untuk sobat damai, itu ajakan untuk cinta NKRI bagaimana? Mungkin ada? Saya kalau kuat pendosa, kalau kuat cinta ahlinya. Tapi kalau kuat Jawa apa ya berkaitan dengan radikalisme? 1, 2, 3. Apa? Bebas. Mau intinya ajakan aja, nggak apa-apa nih, nggak Jawa juga nggak apa-apa. Inggris juga boleh, bahasa apa aja boleh nih Gus. Kita kan NKRI, banyak bermacam-macam bahasa boleh Gus. Apa ya? Beli pepaya keliru duku. Indonesia, I love you. Mbaknya tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Tidak tahu, Gus. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Catat nih sobat damai nih, Gus Miftah nih ya. Oke, mungkin dari apa yang kita perbincangkan kali ini ada yang bisa kita simpulkan bahwa dunia pendidikan khususnya mungkin di lingkungan pesantren pun juga tetap harus dikawal ya, bagaimana supaya di lingkungan itu sendiri tidak terjadi penyusupan paparan radikalisme seperti yang Gus Miftah telah lakukan. Salah satunya melalui guru-guru yang kemudian tidak paham NKRI. Jangan sampai terjerumus, ojo salah pengajian katanya gitu. Ya. Dan satu lagi, apa Gus? Saya selalu bilang sama santri, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul itu. Kadang semua jadi budak konten nih. Iya, jadi kadang-kadang kita dapat apa dari A, nggak tahu bener kebenarannya, tahu-tahu di share ulang. Jadi iblis Nabi Adam itu korban hoak sekali, dia dikeluarkan dari surga. Lah, yang jadi korban hoak saja dikeluarkan dari surga, apalagi pencipta hoak. Dari mana dikeluarin? Lah kan Nabi Adam itu kan kena hoak. Hoaknya adalah ketika dia terprovokasi oleh iblis tidak boleh makan buah khuldi. Tapi istrinya kan ngeyel, si Hawa. Kemudian dari ngeyelnya Hawa membujuk si Adam, akhirnya dimakan. Akhirnya kemudian apa? Gara-gara provokasi iblis itu, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Jadi iblis itu pencipta hoak, Adam dan Hawa itu korban hoak. Korban hoak saja dikeluarkan dari surga. Itulah alasan kenapa cewek hari ini kalau diajak makan, jawabannya makan di mana, Dik? Jawabannya apa? Terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lah semuanya boleh dimakan kok malah milih itu. Oke, ini artinya kita juga harus tetap meningkatkan literasi digital di era sekarang ya Gus ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah betul, itu akan hoax itu bisa bikin apa ya? Kita semua kayak seperti terprovokasi kayak gitu ya Gus ya. Hati-hati sekarang banyak orang yang bergelar provokator. Baik, ini sepertinya memang udah kita harus tutup nih podcast Cafe Toleransi kali ini. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Gus Miftah. Sebelumnya nih terima kasih sudah diperkenankan mampir. Bukan mampir sih sebenarnya, kita yang niat banget pengen ketemu Gus Miftah di sini. Siap. Demikian podcast Cafe Toleransi kali ini. Nah, dari semua yang kita bahas kali ini intinya kita harus bisa mewujudkan Indonesia itu, kita bisa berpartisipasi mewujudkan Indonesia terbebas dari paparan radikalisme, karena ini bisa mengganggu perdamaian atau ketentraman masyarakat di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah kita semua harus semuanya berkontribusi ya, berpartisipasi ya, bergandengan tangan mewujudkan Indonesia harmoni, cinta NKRI untuk mewujudkan Indonesia damai bebas terorisme. Nah, saya Julia Nira bersama Gus Miftah pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatannya ya Gus Miftah sekali lagi. Ya, sampai jumpa.